Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait undang-undang aparatur sipil negara. Nah, ini masih terus banyak ditanyakan teman-teman ya. Banyak ditanyakan terkait undang-undang aparatur sipil negara ini. Dan di sini admin sudah berada pada media sosial resmi daripada Mempan RB ya. Mempan RB. Dan jika kita scroll nanti kita akan melihat informasi terkait undang-undang aparatur sipil negara di sini. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini teman-teman ya. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, tidak perlu kita berlama-lama, kita langsung saja scroll untuk mengecek info terkait undang-undang aparatur sipil negara yang baru saja disahkan ya, atau baru disahkan pada 3 Oktober. Nah, kita scroll ke bawah. Di sini ada juga informasi terkait rekrutmen ASN teman-teman ya. Oke, kita scroll. Oke. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, di sini informasinya dimuat di media sosial resmi daripada Kemenpan RB sebenarnya sudah 4 hari yang lalu sebenarnya teman-teman ya. Namun yang namanya informasi, jika kita mencarinya itu tidak jadi masalah, apalagi baru 4 hari yang lalu. Rekan ASN sudah tahu dong kalau undang-undang aparatur sipil negara yang baru sudah disahkan dalam sidang paripurna beberapa waktu yang lalu, lebih tepatnya pada tanggal 3 Oktober teman-teman ya. 3 Oktober. Ternyata perjalanannya tak berhenti sampai di sana. Tidak berhenti artinya begitu disahkan berarti sudah betul-betul selesai teman-teman ya. Ada beberapa tahapan lagi yang harus dijalani undang-undang ini sebelum bisa disebarluaskan atau dipublikasikan. Nah, pastinya teman-teman bertanya apa saja. Nah, di sini ada penjelasan. Oke, kita buka. Nah, di sini ada penjelasan terkait undang-undang aparatur sipil negara itu. Mana undang-undang ASN yang baru ya? Seharusnya muncul pertanyaan seperti itu teman-teman ya. Di mana undang-undang tersebut? Kan sudah disahkan. Katanya sudah disahkan tapi kok belum dipublikasi. Nah, jadi pertanyaan teman-teman sebenarnya sudah diketahui juga oleh Mempan RB. Nah, teman-teman ya. Jadi teman-teman yang sering kali bertanya, di sini bisa menyimak penjelasannya. Yuk simak dulu penjelasannya. Inisiatif revisi undang-undang bisa berasal dari presiden, bisa berasal dari DPR atau DPD. Jadi revisi undang-undang itu bisa berasal dari DPR, bisa presiden atau DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Revisi undang-undang ASN berasal dari inisiatif DPR. Nah, kebetulan RUU ASN ini, RUU ASN ya, RUU ASN itu asalnya dari inisiatif DPR, bukan dari presiden, bukan dari DPD. Ini dari DPR. Nah, di sini ada beberapa tahapan kita bisa lihat. Pada sidang paripurna 3 Oktober 2023, RUU ASN telah mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan presiden. Nah, jadi jelas ya teman-teman ya. Pada sidang paripurna 3 Oktober 2023, rancangan undang-undang aparatur sipil negara telah mendapatkan persetujuan. Nah, di sini sangat jelas sekali diberikan warna merah oleh Mempan RB. Persetujuan bersama antara DPR dan presiden. Dalam hal ini diwakili oleh wakil pemerintah, yaitu menteri yang ditugaskan oleh presiden. Jadi persetujuan presiden itu diwakili oleh menteri. Undang-undang disampaikan dari pimpinan DPR kepada presiden untuk disahkan. Jadi itu setelahnya teman-teman ya. Jadi undang-undangnya kan sudah disahkan, terus disampaikan dari pimpinan DPR kepada presiden untuk disahkan. Selanjutnya, undang-undang yang telah disahkan diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Jadi begitu sudah disahkan, diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Setelah itu, langkah keempat, undang-undang disebarluaskan oleh pemerintah dan DPR. Jadi jelas teman-teman ya, ada 4 poin langkah yang ditempuh oleh undang-undang yang telah disahkan tersebut
baru bisa dipublikasikan. Jadi jika teman-teman misalnya bertanya, jadi sekarang belum dipublikasikan? Belum teman-teman ya, belum. Karena kenapa? Pemerintah memberikan waktu itu kurang lebih 1 bulan atau 30 hari kepada presiden untuk menandatangani undang-undang yang sudah disahkan tersebut. Muncul pertanyaan, bagaimana jika presiden tidak menandatanganinya? Jika tidak menandatanganinya dalam waktu 30 hari, maka secara otomatis itu akan menjadi undang-undang, teman-teman ya. Teman-teman bisa scroll di Google terkait hal tersebut. Bahkan undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014 itu dulu langsung ditandatangani oleh Pak SBY hanya dalam jangka waktu 27 hari. Hanya dalam jangka waktu 27 hari langsung menjadi undang-undang. Jadi rancangan undang-undang apapun teman-teman ya, bukan cuma undang-undang aparatur sipil negara. Rancangan undang-undang apapun jika sudah disahkan dalam rapat paripurna, presiden menandatanganinya atau tidak, itu tetap akan menjadi undang-undang. Hanya bedanya dari tanggal 1 sampai tanggal 30, jika presiden menandatanganinya misalnya di tanggal 10, secara otomatis itu sudah menjadi undang-undang. Tapi jika sudah mencapai 30 hari belum ditandatangani, maka secara otomatis juga akan menjadi undang-undang, teman-teman ya. Jadi ada baiknya kalau presiden secepatnya menandatanganinya, teman-teman ya. Tidak perlu menunggu sampai 30 hari seperti itu. Ya, kita ingat Pak SBY itu menandatangani undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014 itu hanya dalam jangka waktu 27 hari setelah disodorkan. Jelas ya. Nah, selanjutnya kita juga ada informasi dari LAN RI terkait undang-undang ini. Rancangan undang-undang ASN disahkan. Hal baru apa yang diatur? Undang-undang ASN yang baru saja disahkan disinyalir mengandung cukup banyak perubahan dibanding undang-undang ASN sebelumnya yang 2014 ya. Sudah barang tentu kita harus mengetahui apa saja perubahan dan menyiapkan apa saja yang harus disiapkan untuk langkah tindak lanjutnya baik secara individual dan instansional. Instansi maksudnya ya. Undang-undang yang telah dibahas selama hampir 3 tahun masa persidangan DPR RI tentu bertujuan agar Indonesia memiliki landasan normatif yang kuat dan relevan dengan perkembangan zaman untuk mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia dan memenuhi harapan seluruh rakyat Indonesia, dalam hal ini para tenaga honorer maupun non-honorer, teman-teman ya. Nah, maksudnya yang sudah jadi ASN maupun yang belum jadi ASN pasti mengharapkan itu. Birokrasi sebagai mesin pembangunan harus fokus pada dampak kinerjanya, bukan hanya sekedar pada aktivitas administratif belaka. Birokrasi hadir untuk menyelesaikan berbagai persoalan publik. Berdasarkan survei yang dilakukan Kemenpan RB, untuk mengetahui alasan seorang memilih untuk berprofesi sebagai ASN, 84, nah ini teman-teman ya, ada 84% responden mengatakan bahwa ia memilih menjadi ASN karena ingin berkontribusi pada negara melalui perbaikan pelayanan publik yang lebih prima. Tentu saja hal ini tidak mudah. Setidaknya kita harus membangun ASN menjadi mesin tangguh birokrasi yang berdampak melalui tata kelola ASN yang modern dan profesional. Disahkannya Undang-Undang ASN pada 3 Oktober 2023 ibarat sebuah mesin yang mendorong percepatan transformasi manajemen ASN, yang mana terdapat 7 hal yang dituangkan dalam undang-undang ini yang terkait transformasi rekrutmen dan jabatan ASN yang dibuat lebih fleksibel dan kompetitif. Kemudian, mobilitas talenta nasional, percepatan pembangunan kompetensi, penetapan tenaga non-ASN. Nah ini, penataan tenaga non-ASN, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Jelas ya? Salah satunya di sini terdapat perubahannya terkait kesejahteraan. Digitalisasi manajemen ASN dan penguatan budaya kerja dan citra institusi. Secara umum, perlu menjadi perhatian bersama agar tidak perlu berlama-lama karena maksimal 6 bulan sudah harus dibentuk PP-nya. Bahkan Menteri Anas, teman-teman ya, jika teman-teman mengikuti perkembangan informasinya, itu menargetkan 3 bulan ke depan itu sudah selesai. Luar biasa teman-teman ya. Terkait reformasi rekrutmen dan jabatan ASN,
jabatan ASN terdiri atas jabatan manajerial dan non-manajerial. Terkait pengisian jabatan manajerial dan non-manajerial bisa diisi oleh P3K, tetapi diutamakan untuk PNS. Dan kemudian nantinya masing-masing instansi nanti akan memiliki komite untuk talent manajemen yang nantinya bisa ditetapkan mana yang bisa atau tidak dipenuhi oleh PNS yang ada, sehingga bisa diisi oleh P3K, ASN P3K. Jadi kalau misalnya ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dipenuhi, misalnya anggaplah persyaratan tidak bisa dipenuhi oleh PNS, ya ASN P3K boleh mengisinya. Terkait perencanaan kebutuhan terkait perencanaan kebutuhan akan dikendalikan oleh Kemenpan RB yang mengendalikan pengadaan yang dibuat dalam sebuah kriteria terkait jumlah yang dibutuhkan untuk mendukung rencana pembangunan nasional dengan memperhatikan keuangan negara pastinya. Terkait kemudahan mobilitas talenta, di mana pengembangan talenta dan karir dilaksanakan melalui mobilitas talenta. Dewasa ini kita matangkan juga melalui Permenpan manajemen talenta, di mana saat ini problemnya adalah masih adanya kesenjangan talenta antara instansi, sehingga kemudian mobilitas ini memudahkan untuk menugaskan ASN antar satu instansi ke instansi lain, bahkan ke BUMN maupun TNI Polri. Hal ini tidak saja untuk pengembangan, juga dilakukan untuk mengisi kebutuhan talenta pada instansi yang membutuhkan sebagai percepatan proyek strategi nasional. Kewenangan untuk kemudahan mobilitas talenta ini dimiliki oleh Presiden untuk memenuhi kesenjangan talenta. Kemudian untuk percepatan pengembangan kompetensi dalam Undang-Undang ASN ini diatur cukup komprehensif, dalam arti diatur mengenai hak dan kewajibannya. Di era distribusi sekarang yang penuh perubahan, belajar itu adalah sebuah kebutuhan yang sangat penting untuk kinerja organisasi, sehingga dalam formulasi Undang-Undang ASN ini ada kewajiban untuk belajar secara terus-menerus, sehingga menjadi tanggung jawab bersama untuk bagaimana memenuhi kewajiban ASN untuk belajar terus-menerus melalui korporat university yang ada dapat dipenuhi secara efisien. Kemudian pembelajaran dilakukan secara terintegrasi, yaitu corporate university, di mana kita belajar secara terintegrasi dari metode klasikal atau formal learning, social learning, belajar dari orang lain, kemudian belajar sambil bekerja atau experiential learning. Kemudian pengembangan kompetensi ini terintegrasi dengan pekerjaan agar pekerjaannya semakin baik. Nah, dalam bentuk coaching, mentoring, on the job training, penugasan terintegrasi dengan manajemen ASN. Dan terakhir, terhubung dengan pegawai ASN lain lintas instansi pemerintah maupun pihak terkait, ditegaskan tanggung jawab pimpinan untuk pengembangan kompetensi pegawai. Jadi supaya teman-teman juga memiliki kompetensi yang bisa ditingkatkan seperti itu. Terkait penataan tenaga non-ASN yang memiliki konsep tidak adanya PHK, di mana honorer nantinya akan diatur menjadi P3K, tetapi pemanfaatannya bisa penuh waktu, bisa paruh waktu, menurut kebutuhan instansi saja. Menariknya, fleksibilitas yang tinggi dalam pengelolaan P3K, di mana pada realitanya P3K dibutuhkan bisa jadi hanya beberapa bulan, tidak full selama 1 tahun. Sehingga terkait pegawai non-ASN atau nama lainnya, wajib, ini teman-teman, wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Jelas ya? Dan sejak Undang-Undang ASN ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya pegawai selain pegawai ASN. Digitalisasi manajemen ASN nantinya akan mengintegrasikan seluruh aplikasi, di mana nantinya kita akan memiliki super app. Poin menarik adalah nantinya digitalisasi akan terintegrasi dalam super apps ini. Kemudian terkait pengelolaan kinerja, modelnya hampir sama dengan apa yang diatur dalam Permenpan nomor 6 tahun 2022, yaitu tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara, di mana pengelolaan kinerja nanti dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan membutuhkan kolaborasi antara pimpinan dan pegawai. Sehingga nantinya dalam pengelolaan kinerja tidak lagi tersekat-sekat. Penting diperhatikan orientasi untuk pengembangan kinerja adalah ekspektasi pimpinan dan dilakukan dengan dialog kinerja dengan pimpinan.
dan terkait budaya kerja core value nantinya akan dijabarkan dalam kode etik, kode perilaku, di mana nantinya setiap instansi menerjemahkan nilai-nilai ASN berakhlak sehingga mampu memperkuat budaya kerja di masing-masing instansi. Bagaimana perilaku yang baik muncul dari budaya kerja yang diimplementasikan dari core value ASN berakhlak akan menjadi sebuah institusional branding sehingga tidak hanya sekedar ada di instansi, namun bisa dilihat oleh stakeholder bagaimana aktualisasi dari nilai-nilai dasar tersebut sebagai bentuk citra ASN berkelas dunia. Ya, jadi ini paparan terkait Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut teman-teman ya, dan ada beberapa yang memiliki perubahan, dan di sini yang paling teman-teman pasti inginkan adanya penyelesaian yang mana ditenggak sampai dengan Desember 2024. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.